Sejarah fitnah wanita pernah terjadi di kalangan kaum Tsamud. Nabi Yusuf alaihi salam pun difitnah oleh istri Al-Aziz. Namun dengan hidayah Allah, Yusuf alaihi salam dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan Sa'adi bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, jika setan putus asa mengenai sesuatu maka ia kemudian pasti mendatangi sesuatu itu dari arah wanita. Sa'idi juga berkata, bagiku tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada wanita. Syiar Alam An-Nubala'ah, Juz 4, 237. Demikian besar godaan wanita hingga pria tangguh seperti Sa'id bin Al-Musayyib sangat takut dengan wanita. Beliau ucapkan itu di zaman tabi'in di mana fitnah wanita tak sedahsyat masa sekarang. Orang yang berilmu dan beriman terbukti sangat memahami makna hadits Nabi hingga Allah selamatkan mereka dari tipu daya perempuan. Semakin jauh dari era keemasan Islam, kian besar godaan yang diproklamasikan iblis laknatullah. Target utama mereka adalah memperbanyak pendukung dan menjadikan manusia menjadi sahabat setianya dalam kedurhakaan pada Allah Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah. Iblis menyesatkan manusia dengan wanita. Di antara jurus strategis iblis beserta bala tentaranya dalam menjerumuskan dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran adalah melalui wanita. Terbukti banyak pria terjatuh dalam kesirikan dan maksiat ketika ia tergoda dan terpana dengan wanita. Ironisnya, banyak kaum pria tak menyadari perangkap maut ini, hingga mereka terjerat dan binasa dunia maupun akhiratnya. Tepatlah bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan dan ke belakang dalam bentuk setan pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2491. Makna hadits ini sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid rahimahullah. Ketika wanita menghadap ke depan atau datang maka setan duduk di atas kepalanya lalu menghiasinya untuk orang yang melihatnya, dan ketika wanita itu menghadap ke belakang atau pergi, setan duduk di atas bagian belakangnya lalu ia memperindahnya untuk orang yang melihatnya. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, Juz 12, 227. Sejarah fitnah wanita pernah terjadi di kalangan kaum Tsamud. Nabi Yusuf alaihi salam pun difitnah oleh istri Al-Aziz. Namun dengan hidayah Allah, Yusuf alaihi salam dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan Sa'adi bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, jika setan putus asa mengenai sesuatu maka ia kemudian pasti mendatangi sesuatu itu dari arah wanita. Sa'idi juga berkata, bagiku tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada wanita. Syiar Alam An-Nubala'ah, Juz 4, 237. Demikian besar godaan wanita hingga pria tangguh seperti Sa'id bin Al-Musayyib sangat takut dengan wanita. Beliau ucapkan itu di zaman tabi'in di mana fitnah wanita tak sedahsyat masa sekarang. Orang yang berilmu dan beriman terbukti sangat memahami makna hadits Nabi hingga Allah selamatkan mereka dari tipu daya perempuan. Semakin jauh dari era keemasan Islam, kian besar godaan yang diproklamasikan iblis laknatullah. Target utama mereka adalah memperbanyak pendukung dan menjadikan manusia menjadi sahabat setianya dalam kedurhakaan pada Allah Rasul-Nya. Semakin mukmin komitmen pada syariatnya kian penawaran dan mempererat jeratan hingga manusia takluk padanya. Seorang mukmin harus selalu waspada terhadap fitnah ini. Seorang suami perlu selalu berhati-hati agar istrinya tidak membantunya dalam perbuatan dosa. Banyak kisah nyata seorang suami yang dulunya iltizam pada Islam namun karena rayuan serta bujuan istrinya ia menjadi jauh dari petunjuk Allah. Di antara manusia ada yang diseret oleh kecintaannya kepada istrinya untuk mencari harta yang haram guna memenuhi kecintaannya dan memuaskan syahwatnya. Di antara mereka pun ada yang saling membunuh dengan tetangganya dengan sebab ulah istrinya. Maka hendaklah seseorang berhati-hati terhadap fitnah wanita. Dinukil dari Fiqh Ta'amul Baina Zaujain hal 67, 69 secara ringkas. Manusia istimewa adalah tipikal insan yang tidak mudah terprovokasi pesona wanita. Mereka mampu menjadikan wanita sebagaimana yang dikehendaki syariat. Begitupun wanita tangguh hanyalah sosok yang mampu menempatkan dirinya dalam koridor syariat, bukan makhluk penggoda dan penyesat kaum Adam. Ketika masing-masing pria dan wanita memahami hakikat dan jati dirinya, niscaya sehebat apapun siasat iblis dalam menjebak manusia akan gagal total. Orang berakal yang takut akan azabnya tentunya tak akan rela menjadi pengikut iblis laknatullah.
Sampai kapanpun dan dalam situasi bagaimanapun perkataan Rasulullah akan selalu relevan dan pasti terjadi. Ini berita yang harus selalu diimani dan diyakini kebenarannya. Barang siapa memahaminya niscaya ia akan beruntung dan terjaga dari bara fitnah wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pria dan wanita memahami hakikat dan jati dirinya niscaya sehebat apapun siasat iblis dalam menjebak manusia akan gagal total. Orang berakal yang takut akan azabnya tentunya tak akan rela menjadi pengikut iblis laknatullah. Sampai kapanpun dan dalam situasi bagaimanapun perkataan Rasulullah akan selalu relevan dan pasti terjadi. Ini berita yang harus selalu diimani dan diyakini kebenarannya. Barang siapa memahaminya niscaya ia akan beruntung dan terjaga dari bara fitnah wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.